Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di tengah keheningan malam yang menyelimuti desa kecil itu, masjid sederhana berdiri kokoh, menjadi tempat berkumpulnya para jamaah yang menjalankan ibadah tahajud. Ketika Haji Mukhlis tengah khusyuk melafalkan doa, tiba-tiba suaranya terhenti oleh jeritan kesakitan yang menggema di dalam masjid. Para jamaah yang mendengar suara itu segera saling pandang dengan rasa takut, lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ada yang tidak beres, kita harus segera membantu." Dengan cepat, mereka mendobrak pintu masjid yang terbuat dari kayu, menemukan Haji Mukhlis tergeletak di lantai, tubuhnya dipenuhi paku-paku yang mulai keluar dari dadanya. Salah seorang jamaah, Ahmad, segera berlari mencari bantuan sambil berteriak, "Tolong, Ustaz Haji Mukhlis sedang mengalami musibah." Di tengah kepanikan, seorang wanita bernama Siti mencoba menenangkan jamaah sambil memanggil tokoh agama lainnya untuk membantu situasi darurat ini. Sementara itu, darah mengalir deras dari tubuh Haji Mukhlis, membuat suasana di dalam masjid semakin mencekam dan penuh ketakutan. Para jamaah yang panik mulai berdoa keras-keras, berharap penderitaan sang ustaz dapat segera berkurang dan diberikan ketenangan. Haji Mukhlis yang masih setengah sadar mengusap-usap dadanya yang terluka sambil berusaha tetap tenang di tengah kesakitan yang mendera. Suasana masjid yang biasanya penuh kedamaian kini berubah menjadi lokasi penderitaan, membuat setiap orang yang hadir merasa tertekan dan bingung akan apa yang sebenarnya terjadi. Darah yang mengalir dari tubuh Haji Mukhlis semakin deras, menandakan luka-lukanya semakin parah dan paku-paku yang menancap semakin banyak. Para jamaah yang melihat kondisi Haji Mukhlis segera bereaksi dengan panik, salah satunya berkata, "Ini pasti sesuatu yang gaib, kita harus segera meminta bantuan lebih banyak." Sementara beberapa jamaah lain berlari keluar masjid untuk mencari pertolongan, yang lainnya tetap di dalam sambil membaca doa dengan suara keras berharap keajaiban terjadi. Tokoh agama yang dipanggil, termasuk Kiai Hasan dan Ustaz Rahman, tiba di masjid dengan wajah cemas, siap membantu dalam menghadapi situasi darurat ini. Kiai Hasan mencoba mendekati Haji Mukhlis sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berharap dapat meringankan penderitaan ustaz tersebut. Ustaz Rahman mengambil alih posisi Haji Mukhlis dan mulai memimpin doa bersama, memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan dan kesembuhan. Di tengah suasana yang tegang, seorang wanita tua bernama Bu Amin bertanya dengan suara gemetar, "Apakah ini semacam ujian dari Allah untuk kita?" Para jamaah yang lain mulai saling memberikan dukungan, satu mengusap tangan yang lain sambil berkata, "Insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari cobaan ini." Meski kondisi Haji Mukhlis semakin memburuk, para jamaah tetap tenang dan terus berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi musibah yang menimpa ustaz mereka. Suasana di dalam masjid yang awalnya penuh kedamaian kini berubah menjadi medan perjuangan spiritual antara keimanan dan kekuatan gaib yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka dengan suara keras, dan seorang kiai sepuh dengan janggut putih dan pakaian sederhana masuk dengan langkah mantap. Para jamaah yang melihat kehadiran Kiai Abdullah langsung merasakan kedamaian yang dibawanya, meskipun suasana masih diwarnai oleh penderitaan Haji Mukhlis. Kiai Abdullah mendekati tubuh Haji Mukhlis yang penuh luka sambil mengangkat tangan ke langit, memulai doa mendoakan keselamatan dan penyembuhan. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Kiai Abdullah mengucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Haji Mukhlis, ampunilah segala dosa-dosanya, dan jauhi dia dari segala kejahatan." Namun, tiba-tiba tubuh Haji Mukhlis bergetar hebat, membuat para jamaah terkejut dan semakin takut akan apa yang sedang terjadi. Dari mulut Haji Mukhlis keluar suara-suara aneh yang tidak dapat dipahami, menambah suasana mencekam di dalam masjid yang seharusnya menjadi tempat kedamaian. Seorang jamaah muda bernama Budi berbisik kepada temannya,
apa yang sedang terjadi? Apakah ini semacam gangguan setan? Kiai Abdullah tidak gentar, melanjutkan doanya dengan lebih khusyuk, berusaha mengusir segala pengaruh jahat yang mungkin menimpa Haji Mukhlis. Suara aneh itu semakin keras, membuat para jamaah merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi situasi yang penuh misteri ini. Meskipun tubuh Haji Mukhlis terus bergetar dan keluarnya suara aneh, Kiai Abdullah tetap teguh dalam iman dan terus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan solusi. Setelah tubuh Haji Mukhlis mulai tenang sedikit, Kiai Abdullah dengan serius menyatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar penyakit biasa, melainkan azab dari Allah atau serangan ilmu hitam yang kuat. Para jamaah yang mendengar pernyataan Kiai Abdullah langsung merasakan kegetiran dan mulai saling bertanya-tanya tentang penyebab sebenarnya dari musibah ini. Kiai Abdullah meminta semua jamaah untuk tetap tenang dan melanjutkan doa bersama, sambil dia sendiri mencoba mencari penyebab yang mendasari kejadian ini. Dalam percakapan, Ustaz Rahman bertanya kepada Kiai Abdullah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini memang serangan ilmu hitam, Kiai? Dengan sabar, Kiai Abdullah menjelaskan, kita harus melihat tanda-tanda dan gejala yang ada, serta mencari tahu apakah ada pihak yang mungkin memiliki niat jahat terhadap Haji Mukhlis. Seorang jamaah bernama Fatimah bertanya lagi, apakah ada cara khusus untuk mengusir ilmu hitam ini, Kiai? Kiai Abdullah menjawab, kita akan melakukan ruqyah dan doa bersama, serta membersihkan lingkungan masjid dari segala hal yang dapat memicu gangguan ini. Di sisi lain, para jamaah mulai mencari informasi tentang kemungkinan adanya konflik atau dendam yang mungkin disimpan seseorang terhadap Haji Mukhlis. Sementara itu, Kiai Abdullah juga mengajak para jamaah untuk introspeksi diri dan memperkuat iman agar terlindungi dari segala bentuk kejahatan. Meski suasana masih tegang, kehadiran Kiai Abdullah memberikan harapan dan arah bagi para jamaah untuk menghadapi cobaan ini dengan penuh ketabahan dan keimanan. Haji Mukhlis dikenal luas di desa sebagai seorang ustaz dan imam masjid yang sangat dihormati, selalu memberikan bimbingan agama dengan penuh ketulusan dan kesolehan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa seorang pria yang selama ini menjadi panutan dan teladan akan mengalami nasib seperti ini, membuat semua orang merasa sangat terpukul. Sepanjang hidupnya, Haji Mukhlis selalu menjadi contoh dalam menjalankan ajaran Islam, tidak pernah terlihat melakukan kesalahan yang dapat mencoreng reputasinya. Para jamaah yang hadir di masjid saat itu merasa semakin bingung dan sedih melihat kondisi Haji Mukhlis yang selama ini mereka anggap suci dan terhormat kini terluka parah. Salah seorang jamaah, Amin, berkata dengan suara serak, bagaimana mungkin ustaz kita yang selalu menjaga iman dan takwa bisa mengalami hal seperti ini? Haji Mukhlis selama ini selalu mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang, menjadikannya sosok yang dicintai dan dihormati oleh semua orang. Dalam hati, banyak yang bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tersembunyi dari Haji Mukhlis yang menyebabkan dia tiba-tiba mengalami penderitaan seperti ini. Kiai Abdullah yang menyaksikan kondisi Haji Mukhlis menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan kompleks yang harus diungkap untuk menyelesaikan masalah ini. Para jamaah mulai merenungkan peran Haji Mukhlis dalam komunitas mereka dan betapa pentingnya untuk menjaga kehormatan serta integritas setiap pemimpin agama. Meskipun Haji Mukhlis terlihat lemah dan terluka, semangat dan dedikasinya terhadap agama tetap menjadi inspirasi bagi semua orang yang mengenalnya. Dalam keadaan setengah sadar, Haji Mukhlis tiba-tiba menyebut nama seorang pria bernama Farid, yang membuat para jamaah terkejut karena sebagian besar dari mereka tidak mengenalnya. Kiai Abdullah yang mendengar nama tersebut langsung merasa curiga dan bertanya, siapa Farid? Apakah dia ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi pada Haji Mukhlis? Salah seorang jamaah, Rina, akhirnya mengungkapkan bahwa Farid adalah seorang pemuda yang pernah tinggal di desa itu, tetapi telah pergi bertahun-tahun lalu setelah terjadi konflik besar dengan Haji Mukhlis. Dengan mata berkaca-kaca, Rina melanjutkan, Farid dulunya adalah murid Haji Mukhlis yang sangat dekat, namun suatu hari terjadi perselisihan yang membuatnya diusir dari masjid dan desa.
Kiai Abdullah pun bertanya lebih lanjut, apakah ada yang tahu apa sebenarnya yang menyebabkan konflik antara Haji Mukhlis dan Farid? Para jamaah mulai saling bertukar cerita dan ingatan tentang masa lalu, mencoba mengungkap misteri di balik konflik yang berujung pada penderitaan Haji Mukhlis. Sementara itu, suara-suara aneh masih terdengar dari tubuh Haji Mukhlis, menandakan bahwa ada kekuatan gelap yang masih berkaitan dengan masa lalu yang terlupakan. Rina menambahkan, beberapa waktu lalu, Farid sempat kembali ke desa, tetapi tidak pernah lagi mendekati masjid atau Haji Mukhlis, seolah menyimpan dendam yang mendalam. Kiai Abdullah merasa bahwa untuk mengatasi masalah ini, mereka harus mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Haji Mukhlis dan hubungannya dengan Farid. Dengan tekad yang kuat, Kiai Abdullah memimpin para jamaah untuk menggali lebih jauh sejarah desa dan mencari petunjuk yang dapat menjelaskan penderitaan yang menimpa Haji Mukhlis. Saat para jamaah mulai menyelidiki lebih dalam, seorang tetua desa bernama Pak Surya bersedia menceritakan kisah masa lalu yang telah lama terlupakan. Pak Surya memulai cerita, Farid dulunya adalah murid terbaik Haji Mukhlis, mereka sangat dekat dan hampir seperti saudara. Namun, suatu hari terjadi perselisihan besar ketika Farid dituduh mencuri uang masjid, padahal sebenarnya itu adalah perbuatan Haji Mukhlis sendiri yang mencoba menutupi kesalahannya. Farid yang tidak bersalah mencoba membela diri, tetapi Haji Mukhlis yang terjebak dalam kesalahan pribadinya malah memfitnahnya, membuatnya diusir dari masjid dan desa, jelas Pak Surya dengan nada sedih. Para jamaah terkejut mendengar pengakuan tersebut, mereka tidak pernah menyangka bahwa ustaz yang mereka hormati memiliki sisi kelam seperti itu. Kiai Abdullah menimpali, jika benar Haji Mukhlis telah memfitnah Farid tanpa bukti, maka ini bisa menjadi penyebab utama penderitaan yang sedang dialami oleh Haji Mukhlis. Rina bertanya dengan gelisah, apakah ada saksi atau bukti lain yang bisa menguatkan cerita ini? Pak Surya menjawab, sayangnya, kejadian itu sudah begitu lama, dan bukti-bukti fisiknya sudah hilang. Namun, banyak yang tahu tentang perselisihan itu dan merasa bersalah atas apa yang terjadi. Para jamaah mulai menyadari bahwa konflik yang terlarang ini mungkin telah menciptakan dendam yang kuat dan memunculkan kekuatan gelap yang menyerang Haji Mukhlis. Kiai Abdullah mengajak semua untuk mendoakan Haji Mukhlis agar diberikan ampunan dan mencari cara untuk menyelesaikan dosa-dosa yang telah ditimbulkan di masa lalu. Beberapa hari setelah insiden di masjid, kabar tentang keberadaan Farid mulai beredar di kalangan jamaah, bahwa ia sempat kembali ke desa namun tetap menjauh dari masjid. Seorang jamaah, Hasan, mengungkapkan, Farid terlihat berbeda sejak kembali, dia menjadi lebih pendiam dan selalu menghindari kontak dengan Haji Mukhlis dan kita semua. Para jamaah yang lain menambahkan, ya, dia selalu tampak murung dan seolah menyimpan beban yang berat di pundaknya. Rina mengingat kembali, aku pernah melihat Farid beberapa kali setelah dia kembali, dia selalu menatap ke arah masjid dengan tatapan penuh kemarahan. Kiai Abdullah merasa bahwa sikap Farid yang berubah ini bisa menjadi indikasi adanya dendam pribadi yang masih membara dan mungkin menjadi penyebab serangan terhadap Haji Mukhlis. Dia berkata, kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada Farid selama ini dan apakah dia memiliki niat buruk terhadap Haji Mukhlis. Para jamaah mulai mendiskusikan kemungkinan bahwa Farid mungkin menggunakan ilmu hitam atau sihir sebagai bentuk balas dendam atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Sementara itu, Haji Mukhlis yang masih dalam kondisi lemah semakin sering menyebut nama Farid dalam doanya, menunjukkan bahwa konflik lama tersebut masih menghantui dirinya. Kiai Abdullah mengusulkan, kita perlu mengajak Farid untuk berbicara dan mencari jalan damai, agar dendam yang tersimpan dapat diselesaikan dan azab ini dapat diangkat. Para jamaah sepakat untuk melakukan segala upaya demi mengakhiri penderitaan Haji Mukhlis, termasuk mencari Farid dan memahami perasaannya yang selama ini tersembunyi. Dengan tekad untuk membantu Haji Mukhlis, Kiai Abdullah mulai melakukan ruqyah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, berharap dapat mengusir segala pengaruh jahat. Para jamaah berkumpul di masjid setiap malam, mengikuti Kiai Abdullah dalam setiap doa dan bacaan ruqyah dengan penuh keyakinan.
Namun, meski doa-doa mereka terus dilantunkan dengan penuh harapan, paku-paku di tubuh Haji Mukhlis tetap terus keluar, membuatnya semakin lemah dan tak berdaya. Ustaz Rahman yang turut serta dalam ruqyah merasa frustasi dan bertanya kepada Kyai Abdullah, mengapa doa kita seolah tidak memberikan hasil? Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Kyai Abdullah menjawab dengan tenang, mungkin ada faktor lain yang lebih besar yang harus kita hadapi, atau mungkin kita perlu lebih memperkuat niat dan keyakinan kita dalam berdoa. Para jamaah merasa putus asa melihat usaha mereka yang tidak membuahkan hasil, sementara penderitaan Haji Mukhlis semakin berat setiap harinya. Di tengah kekhawatiran, Kyai Abdullah mengingatkan mereka untuk tetap sabar dan terus berdoa, karena Allah selalu memberikan jalan terbaik bagi hambanya yang beriman. Sementara itu, Haji Mukhlis yang masih dalam keadaan setengah sadar mencoba untuk memberikan semangat kepada para jamaah, jangan menyerah, tetaplah kuat dalam iman. Suara-suara aneh yang masih terdengar dari tubuh Haji Mukhlis membuat para jamaah semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang berusaha menahan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun doa-doa yang mereka laksanakan terkesan tidak efektif, para jamaah tidak kehilangan harapan dan terus mencari cara lain untuk membantu Haji Mukhlis keluar dari penderitaan ini. Menyadari bahwa masalah ini mungkin tidak hanya terjadi di dalam masjid, para jamaah dan Kyai Abdullah memutuskan untuk mengunjungi rumah Haji Mukhlis guna mencari petunjuk lebih lanjut. Sesampainya di rumah, mereka menemukan pintu depan terkunci rapat, sehingga mereka harus mencari cara untuk masuk dan menemukan apa yang tersembunyi di dalam. Dengan bantuan seorang pemuda desa, mereka berhasil membuka pintu yang terkunci dan memasuki rumah yang sederhana namun penuh dengan kenangan masa lalu. Mereka menuju ke kamar tidur Haji Mukhlis, tempat di mana sang ustaz sering menghabiskan waktu untuk beribadah dan merenung. Di dalam kamar, mereka menemukan pintu yang terkunci dari dalam, namun setelah beberapa upaya, akhirnya berhasil membuka pintu tersebut dengan kunci cadangan. Di dalam kamar, terungkaplah sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan benda-benda aneh, seperti lilin hitam yang menyala redup di sudut ruangan. Selain itu, terdapat beberapa kertas bertuliskan mantra-mantra yang sulit dipahami, menunjukkan bahwa Haji Mukhlis mungkin terlibat dalam praktik ilmu hitam. Para jamaah juga menemukan sebuah boneka kecil yang penuh dengan jarum, yang terlihat seperti alat untuk melakukan ritual atau sihir. Siti, salah seorang jamaah, berkata dengan gemetar, "Apakah ini semua milik Haji Mukhlis? Saya tak pernah menyangka ustaz kita terlibat dalam hal-hal seperti ini." Kyai Abdullah merasa semakin yakin bahwa masalah ini berakar dari kesalahan masa lalu Haji Mukhlis dan kemungkinan keterlibatannya dalam praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, sehingga mereka harus menemukan cara untuk membersihkan dosa dan mengatasi azab yang menimpa sang ustaz. Ketika mereka tengah menelusuri isi kamar rahasia itu, tiba-tiba istri Haji Mukhlis, Ibu Fatimah, datang dengan ekspresi terkejut dan mata yang penuh air mata. Ibu Fatimah melihat benda-benda aneh tersebut dan langsung mengaku, "Saya tidak pernah tahu suami saya menyimpan barang-barang seperti ini di rumah." Dia melanjutkan, "Beberapa bulan terakhir ini, Haji Mukhlis sering mengurung diri di kamar itu dan jarang sekali keluar, tetapi saya tidak pernah menyadari apa yang sebenarnya terjadi." Para jamaah merasa bingung dan bertanya, mengapa Haji Mukhlis melakukan hal ini? Apakah dia memiliki masalah pribadi yang tidak pernah kita ketahui? Ibu Fatimah menjawab dengan suara pelan, "Suami saya pernah bercerita bahwa dia merasa bersalah atas sesuatu yang terjadi di masa lalu, namun dia tidak pernah menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi." Kyai Abdullah mencoba menghibur, "Mungkin suami Anda membutuhkan bantuan dan bimbingan kita semua untuk mengatasi rasa bersalahnya dan membersihkan dirinya dari dosa." Ibu Fatimah mengangguk, "Saya ingin membantu, tetapi saya juga merasa takut dan tidak tahu harus mulai dari mana." Para jamaah menyarankan agar mereka semua bersama-sama membantu Haji Mukhlis melalui doa, dukungan emosional, dan mencari solusi spiritual untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu,
Kiai Abdullah merasa bahwa menemukan benda-benda aneh tersebut adalah kunci untuk mengungkap misteri di balik penderitaan Haji Mukhlis dan mencari cara untuk mengangkat azab yang menimpanya. Dengan tekad yang kuat, mereka semua sepakat untuk bekerja sama dalam membersihkan rumah dan hati Haji Mukhlis, berharap bahwa dengan dukungan dan doa bersama, sang ustaz dapat kembali tenang dan bebas dari penderitaan yang menimpanya. Ibu Fatimah, dengan hati yang berat, akhirnya membuka diri dan mengungkapkan bahwa suaminya pernah bercerita tentang perasaan bersalah yang mendalam atas sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dia melanjutkan, Haji Mukhlis pernah mengatakan bahwa dia takut sesuatu akan menghancurkannya suatu hari nanti, tetapi dia tidak pernah menjelaskan lebih lanjut. Para jamaah yang mendengar pengakuan ini semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang rahasia yang disimpan oleh Haji Mukhlis. Kiai Abdullah bertanya lembut, apakah ada yang tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Haji Mukhlis merasa bersalah dan takut? Ibu Fatimah mengangguk, ada satu hal yang bisa saya ingat, sebelum konflik dengan Farid terjadi, Haji Mukhlis pernah menerima tawaran pekerjaan dari seorang saudagar kaya yang ternyata memiliki niat buruk. Dia melanjutkan, suami saya tidak pernah menceritakan detailnya, tetapi saya tahu bahwa dia menolak tawaran tersebut karena merasa itu tidak sesuai dengan prinsip agamanya. Para jamaah mulai menyadari bahwa mungkin penolakan Haji Mukhlis terhadap tawaran tersebut menjadi awal dari segala masalah yang kemudian menimpa dirinya. Kiai Abdullah menyarankan, kita perlu mencari tahu siapa saudagar itu dan apakah dia memiliki hubungan dengan kejadian yang sekarang ini. Dengan informasi baru ini, para jamaah merasa bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap misteri di balik penderitaan Haji Mukhlis dan mencari cara untuk membebaskannya dari azab. Ibu Fatimah, meski masih merasa sedih dan bingung, merasa lega karena akhirnya ada yang mendengar pengakuan dan dapat membantu suaminya untuk mengatasi rasa bersalah yang selama ini membebani hatinya. Di tengah kebingungan dan pencarian jawaban, kabar mengejutkan datang bahwa Farid, pria yang selama ini dianggap telah pergi dari desa, tiba-tiba muncul kembali di masjid. Farid masuk ke masjid dengan langkah berat, wajahnya penuh emosi yang sulit diungkapkan, membuat semua orang yang melihatnya terdiam sejenak. Meskipun wajahnya menunjukkan tanda-tanda marah, Farid tetap mendekati tubuh Haji Mukhlis yang terluka parah dengan hati-hati dan perlahan. Dengan suara yang bergetar, Farid berkata, aku tidak pernah berniat mencelakanmu, Haji. Meskipun luka masa lalu masih membekas, aku di sini untuk mencari perdamaian. Para jamaah yang hadir merasa tercengang melihat Farid kembali, beberapa dari mereka bahkan tidak menyangka bahwa Farid akan muncul kembali di tengah-tengah situasi seperti ini. Kiai Abdullah menyambut kedatangan Farid dengan ramah, Farid, selamat datang kembali, kami berharap kehadiranmu dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Farid menundukkan kepala, aku datang bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mencari solusi agar Haji Mukhlis dapat bebas dari penderitaan yang menimpanya. Haji Mukhlis yang masih setengah sadar mencoba menghubungkan dirinya dengan Farid. Farid, aku minta maaf atas segala kesalahan yang pernah aku perbuat. Farid merasa berat hati mendengar permintaan maaf tersebut, namun dia juga masih merasa marah dan kecewa. Maaf, memang sulit untuk melupakan semua yang telah terjadi. Meskipun perasaan mereka campur aduk, kedatangan Farid memberikan harapan baru bagi para jamaah bahwa konflik lama ini mungkin masih bisa diselesaikan dan azab yang menimpa Haji Mukhlis dapat diangkat. Dengan suasana yang penuh emosi, Farid mulai menceritakan penyebab sebenarnya dari konflik yang terjadi antara dirinya dan Haji Mukhlis di masa lalu. Dia menjelaskan, konflik antara kita bermula dari kesalahan Haji Mukhlis yang memfitnahku mencuri uang masjid, padahal sebenarnya itu adalah perbuatannya sendiri. Farid melanjutkan, aku tahu betapa pentingnya reputasi sebagai ustaz bagi Haji Mukhlis, tetapi menuduhku tanpa bukti membuat hidupku hancur. Para jamaah mendengarkan dengan seksama, merasa prihatin mendengar betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Farid akibat fitnah tersebut. Kiai Abdullah bertanya, bagaimana Haji Mukhlis bisa menutupi kesalahan pribadinya tanpa sepengetahuan kita semua? Farid menghela napas panjang sebelum menjawab,
Haji Mukhlis adalah sosok yang sangat dihormati, dan aku tidak ingin menghancurkan reputasinya di mata masyarakat, jadi aku memilih untuk diam dan meninggalkan desa. Haji Mukhlis yang masih dalam kondisi lemah mencoba untuk membela diri. Aku hanya berusaha melindungi masjid dan reputasiku, tapi aku tidak pernah bermaksud menyakiti Farid. Farid menatap Haji Mukhlis dengan tatapan penuh luka. Aku tahu itu, tetapi tindakanmu telah membuatku kehilangan segalanya. Kyai Abdullah menyadari bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, kedua belah pihak harus saling memaafkan dan mencari jalan damai. Dengan perasaan yang semakin terbuka, mereka semua berharap bahwa pengungkapan masa lalu ini dapat menjadi titik awal untuk mengakhiri penderitaan yang menimpa Haji Mukhlis dan membangun kembali hubungan yang harmonis di antara mereka. Setelah mendengar pengakuan Farid, Kyai Abdullah menyimpulkan bahwa dosa besar Haji Mukhlis adalah menyalahgunakan posisinya sebagai pemimpin agama untuk menutupi kesalahan pribadi. Dia menjelaskan, dengan memfitnah Farid tanpa bukti yang kuat, Haji Mukhlis tidak hanya menghancurkan hidup Farid, tetapi juga mencemari amanah yang diberikan oleh Allah sebagai imam masjid. Para jamaah merasa sedih dan kecewa mendengar pengakuan ini, karena mereka selama ini mengagumi Haji Mukhlis tanpa mengetahui sisi kelamnya. Kyai Abdullah menambahkan, tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang antar sesama. Dia melanjutkan, sebagai pemimpin agama, Haji Mukhlis seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan ajaran Islam, bukan sebaliknya. Farid, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, menambahkan, aku berharap Haji Mukhlis bisa menyadari kesalahannya dan mencari jalan untuk memperbaikinya. Haji Mukhlis yang masih tergeletak di lantai mendengarkan dengan penuh rasa bersalah, aku benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi dan berharap bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan dari Farid. Para jamaah yang mendengar pengakuan ini merasa bahwa ada tugas besar yang harus dilakukan untuk membantu Haji Mukhlis menyelesaikan dosa-dosanya dan mengangkat azab yang menimpanya. Kyai Abdullah mengajak semua untuk bersama-sama mendoakan Haji Mukhlis agar diberikan ampunan dan diberikan kekuatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang penuh emosi dan harapan, mereka semua bersatu dalam doa, berharap bahwa kebenaran dan kejujuran dapat mengatasi dosa dan membawa kedamaian kembali ke dalam kehidupan Haji Mukhlis. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Haji Mukhlis membuka matanya perlahan dan melihat ke arah Farid yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh pengampunan. Dengan suara yang lemah namun tulus, Haji Mukhlis berkata, Farid, aku memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah aku perbuat terhadapmu. Farid yang mendengar permintaan maaf tersebut merasa berat hati, namun dia juga merasakan kelegaan yang mendalam. Aku menerima permintaan maafmu, Haji. Aku berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Para jamaah yang menyaksikan momen tersebut merasa tersentuh dan melihat adanya harapan bahwa azab yang menimpa Haji Mukhlis dapat segera diangkat. Kyai Abdullah menyarankan, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah mengampuni dosa Haji Mukhlis dan memberikan ketenangan bagi kita semua. Ibu Fatimah menambahkan, kami semua di sini untuk mendukung suami kami dan membantu menyelesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik. Farid, meski hatinya masih menyimpan luka, merasa lega karena akhirnya ada kesempatan untuk berdamai dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Haji Mukhlis mengucapkan terima kasih kepada Farid dan para jamaah. Aku berjanji akan berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang telah aku lakukan. Para jamaah mulai melanjutkan doa mereka dengan semangat baru, berharap bahwa pengampunan dan kasih sayang Allah akan segera turun kepada Haji Mukhlis. Dengan adanya permohonan maaf yang tulus dari Haji Mukhlis dan pengampunan dari Farid, suasana di dalam masjid mulai berubah menjadi penuh harapan dan keyakinan bahwa azab yang menimpa Haji Mukhlis dapat diatasi. Meskipun Farid telah memaafkan Haji Mukhlis, tubuh ustaz tersebut masih terus tersiksa oleh paku-paku yang menembus jubah putihnya tanpa henti. Kyai Abdullah merasa bingung dan bertanya, mengapa azab ini masih berlanjut meski sudah ada pengampunan dari Farid? Dengan bijaksana, Kyai Abdullah menjelaskan,
mungkin dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Haji Mukhlis masih belum sepenuhnya terampuni oleh Allah dan ia harus menyelesaikan tanggung jawabnya dengan bertaubat sepenuhnya. Para jamaah merasa prihatin melihat penderitaan Haji Mukhlis yang tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ibu Fatimah yang melihat suaminya terus menderita berkata, "Kami akan terus mendukung suami dan membantu semampu kami untuk membantunya bertaubat." Kiai Abdullah menambahkan, selain doa dan ruqyah, Haji Mukhlis harus benar-benar introspeksi diri dan meminta ampunan kepada Allah dengan ikhlas. Farid yang menyaksikan kondisi Haji Mukhlis merasa bahwa perjuangan mereka belum selesai dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mengangkat azab tersebut. Para jamaah memutuskan untuk meningkatkan intensitas doa dan memperbanyak ibadah, berharap bahwa kekuatan iman mereka dapat membantu menyembuhkan Haji Mukhlis. Sementara itu, Haji Mukhlis yang masih dalam kondisi lemah berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada doa-doanya, berharap agar Allah memberikan jalan keluar dari penderitaan ini. Dengan tekad yang kuat dan dukungan penuh dari jamaah, mereka semua terus berjuang bersama-sama untuk membantu Haji Mukhlis melewati cobaan ini dan menemukan kedamaian yang hakiki. Dalam sisa-sisa kekuatannya, Haji Mukhlis memandang para jamaah yang berkumpul di sekitarnya dan berkata dengan suara yang lemah, "Aku ingin kalian semua menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga." Dia melanjutkan, "Janganlah kalian mengulangi kesalahan yang telah aku lakukan, yaitu menyalahgunakan amanah dan posisi yang diberikan oleh Allah." Para jamaah yang mendengar pesan terakhir Haji Mukhlis merasa tersentuh dan menyadari betapa pentingnya untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan. Kiai Abdullah menjawab, "Haji Mukhlis, semoga pesanmu sampai kepada kami dan menjadi pengingat untuk selalu berpegang pada ajaran Islam yang benar." Haji Mukhlis menutup mata dan menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, meninggalkan pesan yang penuh hikmah bagi semua yang hadir. Para jamaah yang menyaksikan kepergian Haji Mukhlis merasa kehilangan yang mendalam, namun juga merasa diberkahi dengan pelajaran berharga yang telah mereka terima. Ibu Fatimah yang masih menangis berkata, "Semoga Allah menerima amal ibadah suamiku dan mengampuni segala dosa-dosanya." Kiai Abdullah mengajak semua untuk tetap kuat dan meneruskan perjuangan dalam menjaga kehormatan serta amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Para jamaah sepakat untuk terus berdoa dan berusaha untuk memperbaiki diri, agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Haji Mukhlis. Dengan hati yang penuh haru dan kesedihan, mereka semua mengucapkan selamat tinggal kepada Haji Mukhlis, berharap agar arwahnya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Haji Mukhlis akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di dalam masjid yang selama ini menjadi saksi atas perjuangannya melawan azab yang menimpanya. Saat tubuhnya tenang, paku-paku yang menancap di dadanya berhenti keluar, menandakan bahwa penderitaannya telah usai. Namun, suasana di dalam masjid tetap dipenuhi dengan aura kesedihan dan perenungan atas apa yang telah terjadi. Para jamaah merasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga merasa lega karena Haji Mukhlis telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Ibu Fatimah mengajak semua untuk mendoakan arwah Haji Mukhlis agar diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah dan diberikan ketenangan abadi. Kiai Abdullah memimpin doa penutupan, "Ya Allah, terimalah arwah Haji Mukhlis, ampunilah segala dosa-dosanya, dan tempatkan dia di surgamu yang penuh dengan rahmat." Para jamaah berdoa dengan penuh keyakinan, berharap agar Allah memberikan balasan yang baik atas doa dan usaha mereka untuk membantu Haji Mukhlis. Setelah doa selesai, mereka bersama-sama membersihkan masjid dan menguburkan tubuh Haji Mukhlis dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Meskipun Haji Mukhlis telah tiada, pesan-pesan yang dia tinggalkan tetap hidup dalam hati setiap jamaah yang hadir, menjadi pengingat akan pentingnya kejujuran dan integritas. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, para jamaah meninggalkan masjid malam itu, membawa serta pelajaran berharga yang akan selalu mereka ingat dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Haji Mukhlis menjadi peringatan besar bagi masyarakat desa tentang bahaya kesombongan dan penyalahgunaan posisi sebagai pemimpin agama.
Para jamaah yang pernah dipimpin oleh Haji Mukhlis kini lebih waspada dan berusaha untuk selalu menjaga integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan mereka. Mereka mulai memperbaiki hubungan di antara jamaah, memastikan bahwa tidak ada lagi perselisihan atau konflik yang dapat merusak keharmonisan komunitas. Kiai Abdullah mengadakan pertemuan rutin di masjid untuk membahas nilai-nilai keagamaan dan pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Ibu Fatimah yang kini menjadi panutan baru di antara para jamaah, aktif membantu dalam kegiatan masjid dan mendukung usaha-usaha perdamaian. Farid yang telah memaafkan Haji Mukhlis menjadi contoh nyata tentang kekuatan pengampunan dan pentingnya menyelesaikan konflik dengan hati yang lapang. Para jamaah juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan selalu menjaga ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Mereka selalu mengingat pesan terakhir Haji Mukhlis untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat desa yang dulunya dipenuhi dengan kesedihan kini berubah menjadi komunitas yang lebih kuat dan solid, selalu mengedepankan kejujuran dan keadilan. Dengan demikian, kisah Haji Mukhlis tidak hanya menjadi sejarah kelam, tetapi juga menjadi pelajaran berharga yang menginspirasi setiap orang untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan penuh kasih sayang.